Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asmar Rahmat di channel Gurumet. Pada video kali ini kita akan membahas materi limit fungsi trigonometri. Nah, ini adalah bagian yang pertama dari pembahasan limit fungsi trigonometri. Kali ini kita akan membahas bagaimana penyelesaian limit dengan cara menyederhanakan fungsi. Oke, mari kita simak video ini sampai selesai. Nah, yang pertama kita lihat dulu bagaimana cara kita menyederhanakan fungsi trigonometri. Nah, misalnya kalau kita punya soal limit ya, seperti ini, limit X mendekati pi per 2, sinus 2X dibagi cos 2X. Nah, yang pertama adalah tentukan dulu penyebab 0 per 0-nya. Ini nilainya 0 per 0 bisa kita ketahui dengan cara substitusi tentunya ya. Kalau ini kita substitusikan, X sama dengan pi per 2, kita peroleh sinus 2 dikali pi per 2 dibagi kosinus pi per 2. Nah, ini bisa kita coret ya. Kita peroleh sinus pi dibagi kosinus pi per 2. Nah, sinus pi, jangan lupa nilai pi radian itu sama dengan 180 derajat ya. Jadi sinus pi itu sama dengan 0, dan cos pi per 2 itu juga 0. Nah, ini 0 per 0. 0 per 0 bukan nilai dari limitnya. Sehingga kita perlu gunakan cara yang lain menyelesaikannya. Salah satu caranya adalah dengan menyederhanakan bentuk fungsinya. Kita lihat apa sih penyebab 0 per 0 pada fungsi ini ya. Kalau kita lihat, sini ada cos X, penyebutnya adalah 0. Ya, ini adalah salah satu penyebab 0 per 0-nya. Pada bagian pembilang, sinus 2X, ini masih bisa kita ubah, bisa kita sederhanakan. Nah, sehingga cara yang kedua, gunakan rumus dasar trigonometri, apakah rumus sudut rangkap, rumus selisih kosinus, atau rumus yang lainnya ya, sehingga pada pembilang juga memuat bentuk penyebab 0 per 0, yaitu bentuk cos. Nah, kalau kita ingat kembali, sinus 2X ini kan bisa kita ubah menjadi 2 kali sinus X kali cos X. Nah, ini sudah muncul nih penyebab 0 per 0-nya. Nah, sehingga ini bisa kita ubah ya. Kita tulis kembali di sini, limit X mendekati pi per 2, sinus 2X dibagi kosinus X. Nah, untuk pembilangnya saja yang kita ubah dengan rumus sudut rangkap yang ada di atas sini ya. Nah, ini sinus 2X, 2 dikali sinus X kali kosinus X dibagi kosinus X. Nah, inilah penyebab 0 per 0-nya. Sudah kelihatan ya, cos dibagi cos ini kita bagi saja. Jadi 1 ya. Sehingga tersisa sama dengan limit X mendekati pi per 2, 2 kali sinus X. Nah, setelah sampai pada langkah ini, lakukan yang ketiga. Lakukan substitusi langsung untuk mendapatkan nilai limitnya. Jadi tinggal kita substitusi. Pi per 2 ya ke sini, jadi 2 dikali sinus pi per 2. Nah, sinus pi per 2 itu sama dengan 1, sehingga hasilnya 2 kali 1, 2. Nah, inilah nilai sebenarnya dari limit X mendekati pi per 2, sinus 2X dibagi cos X. Oke, selanjutnya kita akan selesaikan beberapa soal ya, terkait dengan menyederhanakan fungsi trigonometri. Soal yang pertama, hitung nilai limit fungsi trigonometri limit X mendekati pi per 4, kosinus 2X dibagi cos X dikurangi sinus X. Nah, kalau kita perhatikan pada bagian ini ya, kalau kita substitusi tentunya hasilnya 0 per 0. Silakan nanti dicoba ya, dicek. Kita lihat saja pada bagian penyebut cos 2X ini memuat rumus sudut rangkap ya, cos 2X. Ini bisa disederhanakan ya. Bisa kita sederhanakan. Kalau kita ingat kembali, cos 2X itu ada beberapa rumusnya. Di antaranya ya, cos 2X itu sama dengan cos kuadrat X dikurangi sinus kuadrat X. Bisa juga kita pakai cos 2X itu sama dengan 2 cos kuadrat X dikurang 1. Dan yang ketiga, cos 2X juga bisa diubah menjadi 1 dikurangi 2 sinus kuadrat X. Nah, sekarang yang mana nih yang kita pakai? Kalau kita perhatikan bentuknya, pada penyebut, di sini kan memuat cos X dikurangi sinus X. Mirip dengan bentuk ini, cos kuadrat dikurangi sin kuadrat. Nah, sehingga yang kita pilih, cos 2X adalah yang rumus yang pertama ya, yang ini ya kita pakai. Nah, sehingga di sini kita tulis kembali limit X mendekati pi per 4 cos 2X dibagi
cos X dikurangi sinus X. Nah, bagian penyebutnya bisa kita ubah menjadi rumus yang ini ya. Cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X. Cos kuadrat X dikurangi sinus kuadrat X. Dibagi cos X kurang sinus X. Nah, coba perhatikan pada bagian penyebutnya. Ya, kalau kita lihat bagian pembilangnya, pembilangnya. Cos kuadrat X kurang sin kuadrat X ini kan menyerupai bentuk selisih dua kuadrat, ya. A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, ini kalau kita faktorkan ya, hasilnya jadinya A tambah B dikali A dikurangi B. Nah, jadi bentuk pembilangnya ini bisa difaktor. Seperti ini ya. Kalau gitu, ini bisa kita ubah lagi sama dengan limit X mendekati pi per 4. Bagian pembilangnya kita faktorkan. Sehingga kita peroleh cos X ditambah sinus X. Di sini ya. Dikali cos X dikurangi sinus X. Dibagi cosinus X dikurangi sinus X. Nah, sekarang pada bagian pembilang dan penyebut sudah memuat bentuk 0 per 0. Ya. Cos kurang sin yang ini ya. Cos kurang sin. Nah, ini bisa kita bagi ya. Ini jadinya 1. Sehingga tersisa di sini limit X mendekati pi per 4 cosinus X ditambah sinus X. Nah, berikutnya langkah yang terakhir ya tinggal kita substitusikan nih pi per 4 semua ke sini. Sehingga kita peroleh cosinus pi per 4 ditambah sinus pi per 4. Cosinus pi per 4 ini sama dengan 45 derajat ya. 1/2 akar 2. Begitu juga sinus pi per 4 juga 1/2 akar 2. Nah, kalau kita jumlahkan hasilnya akar 2. Nah, inilah hasilnya ya. Oke, jadi sekali lagi ya, sebelum kita selesaikan, perhatikan bagian dari pembilang atau penyebutnya yang bisa kita jabarkan menggunakan rumus-rumus identitas trigonometri. Oke, selanjutnya kita pindah ke soal yang kedua. Nah, pada soal yang kedua ini kita akan menghitung nilai limit fungsi trigonometri limit X mendekati 0, 1 dikurangi cos 2X dibagi 1 dikurangi cos 4X. Nah, baik pembilang dan penyebut ini, keduanya memuat penyebab 0 per 0. Ya, sehingga ini bisa kita ubah ya. Ini cos 2X juga rumus sudut rangkap. Demikian juga cos 4X bisa kita ubah menggunakan rumus sudut rangkap. Ingat, di antara rumus sudut rangkap yang tadi ya, di antaranya cos 2X bisa kita ubah menjadi 2 cos kuadrat X kurang 1. Dan bisa juga kita pakai cos 2X sama dengan 1 dikurangi 2 sinus kuadrat X. Nah, sekarang kalau kita lihat yang mana nih yang bentuknya bisa kita pakai ya. Ini kan cos 2 kali 0, cos 0, 1 kurang cos 0 itu kan 1 ya, 1 kurang 1, 0. Jadi, untuk menghilangkan penyebab 0 per 0, yang satu ini perlu kita hilangkan nih, ya, karena 1 kurang 1 jadi 0. Jadi ini kita perlu hilangkan. Nah, untuk menghilangkan 1 ini kan bisa kita gunakan yang ini ya, karena 1 kurang 1 ini kan jadinya 0 ya, sehingga kita gunakan saja rumus yang di bawah nih. Cos 2X sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat X. Nah, jadi ini kita bisa tulis kembali di sini. Limit X mendekati 0, 1 dikurangi cos 2X dibagi 1 dikurangi cos 4X. Kita gunakan rumus yang ini ya. Limit X mendekati 0, 1 dikurangi 1 kurang 2 sinus kuadrat X. Jadi kalau di sini 2X, di sini jadinya 1X ya. Sini selalu setengah dari koefisien X pada cos 2X ini. Nah, sekarang kalau di sini cos 4X, berarti kalau kita ubah, nanti jadi setengahnya. 1 dikurangi 2 sinus kuadrat, di sini 4X, berarti setengahnya jadi 2X. Nah, sekarang ini bisa kita coret ya. 1 kurang 1, ini juga. Sehingga tersisa di sini sama dengan limit X mendekati 0. Ini kita kali ke dalam, negatif 1 kali negatif 2, jadinya positif 2 sinus kuadrat X. Untuk penyebutnya ini juga positif ya. 2 sinus kuadrat 2X. Nah, sekarang 2-nya bisa kita coret lagi. Nah, ini masih 0 per 0 nilainya. Namun kalau kita perhatikan pada penyebutnya di sini ada sinus 2X. Nah, yang tadi pada contoh yang pertama ya, sinus 2X itu bisa kita ubah menjadi 2
sinus X dikali cosinus X. Nah, ini kita ubah lagi nih, yang bagian penyebut ya. Sehingga kita peroleh limit X mendekati 0, sin kuadrat X dibagi, yang penyebutnya 2 dikali sinus X kali cos X kuadrat. Ya, karena ini kuadrat ya. Kuadratnya kita tulis di luar nih. Sama dengan limit X mendekati 0, sinus kuadrat X dibagi, ini kita pangkat 2, jadinya 4, sinus kuadrat X dikali cos kuadrat X. Nah, di sini sudah kita ketemukan ya, bentuk yang penyebab 0 per 0 ini ya, sin kuadrat dengan sin kuadrat yang di bawah ini kita bagi, sehingga tersisa pada limit ini, limit X mendekati 0, 1 dibagi 4 cos kuadrat X. Nah, tinggal kita substitusikan nilai X-nya ya. Berarti kita peroleh 1 dibagi 4 dikali cos 0 pangkat 2. Nah, cos 0 kan sebenarnya 1 ya. Berarti sama dengan 1 dibagi 4 kali 1 kuadrat. Berarti hasilnya adalah 1/4. Nah, nanti bentuk soal ini sebenarnya kalau sudah sampai bagian sini bisa kita gunakan cara yang lain ya. Nanti akan kita bahas pada video berikutnya ya, menggunakan rumus limit. Selanjutnya kita pindah ke contoh soal yang ketiga. Nah, pada soal yang ketiga ini, kita akan menghitung nilai limit fungsi trigonometri, limit X mendekati 0, cos X dikurang cos 3X dibagi 1 dikurangi cos 2X. Ini kalau kita substitusi juga hasilnya 0 per 0. Nah, kalau kita perhatikan pada bagian yang penyebut ini, ya, tadi sudah kita lihat contohnya, ini bisa kita ubah ya, cos 2X, rumus sudut rangkap. Nah, untuk pembilangnya ada cos kurang cos, ini juga bisa kita sederhanakan menggunakan rumus selisih kosinus. Nah, kita ingat kembali ya beberapa rumusnya. Kita tulis di sini. Kalau selisih kosinus ya, kosinus A dikurangi kosinus B, itu rumusnya negatif 2 sinus A tambah B dibagi 2 ya, dikali sinus A kurang B dibagi 2. Nah, ini rumus untuk selisih kosinus. Nah, sedangkan kosinus 2X, ini bisa kita ubah menjadi 1 dikurangi 2 sinus kuadrat X. Kita pakai yang ini ya, di antara 3 rumus kosinus, karena di sini memuat 1 dikurangi ya, nanti ketemu dengan 1, hasilnya jadi 0. Nah, sekarang kita ubah pembilangan penyebutnya, ini kita tulis kembali di sini. Limit X mendekati 0, kosinus X dikurangi kosinus 3X, dibagi 1 dikurangi kosinus 2X. Ini sama dengan limit X mendekati 0, kita ubah pada penyebutnya, menggunakan rumus sudut selisih 2 kosinus ini ya, berarti negatif 2 sinus X ditambah 3X dibagi 2, dikali sinus X dikurangi 3X dibagi 2. Pada penyebutnya kita ubah juga 1 dikurangi cos 2X, jadinya 1 dikurangi 2 sinus kuadrat X. Nah, ini 0 ya, 1 kurang 1 nih. Kita sederhanakan lagi ya. Limit X mendekati 0, negatif 2 pada pembilangnya. Ini kita peroleh 4X dibagi 2 berarti 2X di sini. Sedangkan yang ini X dikurangi 3X, negatif 2X dibagi 2, jadinya negatif 1X ya, negatif X. Ini jadi positif, negatif 1 kali negatif 2, jadi positif 2 kali sinus kuadrat X. Nah, kita lihat pada bagian pembilang, ini ada sinus 2X, ini bisa kita ubah lagi. Sinus 2X, jangan lupa sinus 2X, rumusnya 2 sinus X dikali kosinus X. Ya. Sehingga nanti akan ada 2 sinus X di sini, dan bisa kita coret dengan sin kuadrat X. Ini kita uraikan lagi, limit X mendekati 0, negatif 2 dikali, untuk sinus, ini bisa kita coret dulu ya, 2-nya. Ini kita coret aja dulu. Yang ini dengan ini ya. Sehingga kita peroleh di sini negatif dari sinus 2X, 2 sinus X kali cos X. Ya. Ini perubahan dari sinus 2X. Sinus X, ingat,
sinus negatif alfa ini sama saja dengan negatif sinus alfa. Nah, sehingga ini bisa kita ubah menjadi negatif sinus X dibagi sinus kuadrat X. Nah, sekarang kalau kita amati ini ada yang bisa kita coret ya. Sinus X kali sinus X, ini kan sinus kuadrat. Ini bisa kita coret dengan sinus kuadrat. Sehingga kita peroleh hasilnya limit X mendekati 0. Ini negatif kali negatif jadi positif. Positif 2 cosinus X. Tinggal kita substitusi. Berarti 2 dikali cos 0 sama dengan 2 kali cos 0 itu nilainya 1. Hasilnya adalah 2. Oke, ini ada beberapa rumus ya yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Selanjutnya kita berpindah ke contoh soal yang keempat. Nah, pada contoh soal yang keempat ini kita akan menghitung nilai limit fungsi trigonometri limit X mendekati 0, kotangen X dibagi kosekan X kurang 1. Kalau ini kita substitusi juga hasilnya 0 per 0. Nah, baik pada pembilang dan penyebut ini bisa kita ubah ya menggunakan identitas seperti kotangen. Kotangen ini kan bisa kita ubah menjadi cosinus X dibagi sinus X. Ya. Sedangkan untuk kosekan itu kan kebalikan dari sinus ya, kosekan. Ini adalah sepersinus. Nah, ini bisa kita gunakan pada pembilang dan penyebutnya. Kita tulis kembali ke sini, limit X mendekati 0, kotangen X dibagi kosekan X kurang 1. Pada pembilang kita ubah ya, kotangen jadinya cos X dibagi sin X, cos X dibagi sinus X. Sedangkan pada penyebut, kosekan kita ubah jadi 1 dibagi sinus X, kurangi 1. Nah, sekarang kita lihat, bagian penyebut ini kita sederhanakan dulu ya, pecahannya. Kita peroleh limit X mendekati 0, cos X dibagi sinus X. Yang penyebutnya, kita samakan penyebutnya, jadikan sinus per sinus di sini ya. Jadi 1 dikurangi sinus X dibagi sinus X. Nah, penyebutnya sama ya. Bisa kita coret atau kita tulis seperti inilah biar kelihatan prosesnya. X mendekati 0, cosinus X dibagi sinus X dikali ya. Ini kita balik. Jadinya sinus X dibagi 1 kurangi sinus X. Nah, ini bisa dibagi nih sin dengan sin. Nah, hilanglah penyebab 0 per 0-nya. Sekarang tinggal kita rapikan lagi. Limit X mendekati 0. Cosinus X dibagi 1 dikurangi sinus X. Lakukan substitusi ya. Sekarang kita substitusi X-nya jadi cos 0 dibagi 1 dikurangi sinus 0. Cos 0 itu 1. 1 dibagi sinus 0 itu 0. Sehingga kita peroleh nilainya 1 dibagi 1 sama dengan 1. Nah, oke, satu contoh lagi ya. Untuk video kali ini kita pindah ke contoh soal yang kelima. Oke, pada contoh yang kelima ini kita akan menghitung nilai limit fungsi trigonometri limit X mendekati pi per 4, 1 dikurangi tangen X dibagi sinus X kurang cos X. Nah, kalau kita lihat bentuk yang bisa kita ubah, ada identitasnya itu tangen. Ya, tangen itu bisa kita ubah jadi sinus X dibagi cos X. Nah, coba kita ubah dulu bagian pembilang ini saja ya. Kita tulis kembali, limit X mendekati pi per 4, 1 dikurangi tangen X dibagi sinus X kurang cosinus X. Nah, sekarang kita ganti pada pembilangnya. Tangennya kita ubah menjadi 1 dikurangi sinus X dibagi cos X dibagi sinus X kurang cos X. Nah, untuk pembilang kita sederhanakan ya. Kita perkurangkan ini ya pecahannya. Limit X kurang pi per 4. Tentu ini kita ubah jadi cos dibagi cos atau 1 dikali cos di sini ya. 1 kali cos cosinus X dikurangi sinus X dibagi cos X dibagi sinus X kurang cos X. Oke. Nah, jadi ini pembagi yang utama ya. Sekarang bagian penyebutnya ini bisa kita tulis sin X per 1 ya. Nah, sekarang tinggal kita balik. Sama dengan limit X mendekati pi per 4, kita ubah pembagian jadi perkalian. Cos X kurang sinus X dibagi cos X
dikali 1 per sinus X kurang cosinus X. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Bagian pembilang cos kurang sin, di sini bagian penyebut ada memuat sin kurang cos. Ini kan hampir sama ya. Tinggal kita tukar nih bentuknya ya. Kita tukar cos di depan ya, sin yang di belakang ya, supaya menyerupai ini. Berarti kita kali negatif 1 ya di sini ya. Kita ubah seperti ini, limit X mendekati pi per 4, cos X kurang sin X, atau yang pembilang saja ya. Yang ini aja yang kita ubah. Kita keluarkan negatif 1 dikali sinus X kurang cos X. Ya kan? Ya, negatif sinus, sini. Negatif 1 kali negatif cos, ini positif cos. Nah, sekarang pembilang ini sama dengan penyebutnya ya. Ini dibagi cos X, dikali 1 dibagi sinus X dikurangi cos X. Nah, ini sekarang sudah sama, berarti bisa kita coret ya. Ini penyebab 0 per 0-nya. Sehingga pada soal ini tersisa limit X mendekati pi per 4 negatif 1 cos X. Tinggal kita substitusikan pi per 4. Berarti sama dengan negatif 1 per cos pi per 4. Sama dengan negatif, cos pi per 4 itu 1/2 akar 2 ya. Akar 2 per 2. Berarti sama dengan negatif 2 dibagi akar 2. Kalau kita kali dengan akar 2 masing-masing, kita peroleh hasilnya 2 akar ini jadi 2. Bisa dicoret berarti negatif akar 2 ya. Inilah hasil dari limitnya. Oke, inilah 5 contoh soal yang kita bahas pada video kali ini ya. Jangan lupa untuk diperhatikan kembali bagian-bagian dari fungsi trigonometrinya, mana yang bisa kita ubah menggunakan rumus-rumus dasar atau identitas-identitas dasar trigonometri yang sudah kita pelajari pada kelas-kelas sebelumnya. Oke, sampai di sini video kita kali ini. Jangan lupa nantikan video selanjutnya ya. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa sebarkan video ini ya, sehingga semakin banyak yang bisa mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.